Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Saya berdoa kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan sehat, baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah berbuah di setiap masa. Bacaan diambil dari kitab Titus pasal 3 ayat 14. Demikian sabda Tuhan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudara yang terkasih, mendengar kata tua, yang pertama terlintas dalam benak kita adalah fisik yang semakin lemah dan kondisi yang kurang memungkinkan lagi untuk seseorang bisa berkarya seperti ketika usia mereka masih termasuk usia produktif. Demikian halnya dengan anak muda. Kadang juga berdalih, saya masih terlalu muda untuk tugas ini, itu, dan sebagainya. Dalam dunia pelayanan, kita sering menemukan orang-orang yang berdalih untuk tidak terlibat di dalam pelayanan dengan alasan, saya kan sudah tua, biar yang muda-muda saja, atau saya masih terlalu muda untuk tugas itu. Sepertinya usia yang semakin bertambah seolah menghalangi, bahkan mematikan semangat dan kemampuan seseorang untuk berkarya. Tuhan mengharapkan agar kita berbuah. Artinya, menghasilkan sesuatu yang baik, yang benar, dan bermanfaat bukan hanya ketika usia kita masih muda, tetapi sampai ajal menjemput. Tuhan mengingatkan agar kita tetap menghasilkan buah. Dalam Mazmur 92 ayat 15 mengatakan bahwa pada masa tua pun orang benar masih berbuah dan segar. Usia tidak menjadi halangan untuk tetap menjadi berkat dan berkarya sesuai kemampuan. Saudara yang terkasih, berikut ini adalah orang-orang hebat yang berkarya justru pada masa tua mereka. Clara Barton memimpin Palang Merah Internasional pada usia 83 tahun. Robert Frost menulis puisi-puisi yang sangat termasyur pada usia 80 tahun. Winston Churchill menjadi Perdana Menteri pada usia 81 tahun. Connie Mack memimpin tim pemenang baseball pada usia 88 tahun. Oliver Wendell Holmes menjadi Hakim Agung pada usia 90 tahun. Arsitek Frank Lloyd Wright menghasilkan karya terbaiknya pada usia 86 tahun. Toscanini menjadi konduktor orkestra terkenal di dunia pada usia 87 tahun. Saudara yang terkasih, Abraham juga berumur 75 tahun ketika dipanggil Tuhan keluar dari tanah kelahirannya untuk melakukan misi Tuhan ke tanah perjanjian. Kaleb berusia 85 tahun ketika melawan para raksasa penduduk kota Enak. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Berapapun usia kita sekarang ini, tetaplah bersemangat untuk berkarya dan memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Jangan biarkan usia menghalangi semangat kita untuk melakukan sesuatu. Selama kita masih sanggup berkarya dan mengerjakan apa yang berguna, lakukanlah itu. Pandangan orang pada umumnya bahwa di usia lanjut seseorang sudah seharusnya menikmati hari tua, beristirahat dari kegiatan, dan merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan. Justru seringkali mematikan keinginan kita untuk berkarya dan menjadi berkat di usia tua. Siapapun kita, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, kakek atau nenek, mari kita tetap berkarya dan menggunakan seluruh kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Selama Ia masih memberi kita nafas kehidupan, mari kita tetap produktif untuk berkarya bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter yang selalu produktif di setiap masa tanpa melihat usia, sehingga dapat menghasilkan buah di segala masa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hidup di dunia ini yang Kau berikan kepada kami. Mampukan kami agar terus berkarya dan memberi pengaruh yang baik bagi sesama kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berbelas kasih dan berkemurahan untuk memberkati sehingga mereka segera memperoleh kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka segera menemukan jalan keluar. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan semangat dan ketekunan kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.